Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Nyayu Lailatul Fadilillah dari kelas PG6 dengan NIM 230410608181. Di sini saya akan membuat video observasi tentang benda padat, gas, dan cair dan juga berserta sifat-sifatnya untuk memenuhi tugas pendalaman IPA dengan dosen pengampu Bapak Dian Andesta Bujuri. Langsung saja untuk ke video selanjutnya. Tahukah teman-teman bahwa benda yang ada di sekitar kita itu ada yang berasal dari makhluk hidup dan juga ada yang dari buatan manusia, yaitu benda yang tak hidup. Nah, benda-benda ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, semua benda ini memiliki kesamaan, yaitu memiliki ciri-ciri massa dan volume. Lalu, apakah teman-teman tahu apakah itu massa dan volume? Nah, jadi teman-teman, massa itu adalah ukuran banyaknya materi atau zat yang terkandung di dalam suatu benda. Jadi, semakin banyak atau semakin besar zat yang terkandung di dalam suatu benda tadi, maka semakin besar juga massa tadi. Sedangkan volume itu adalah seberapa besar tempat yang bisa ditempati oleh suatu benda. Nah, sekarang untuk sifat benda padat yang pertama yaitu memiliki berat dan massanya yang tetap. Nah, baiklah, di sini saya akan langsung membuktikan uji coba dari sifat yang pertama. Jadi saya menggunakan benda padat yaitu spidol, pena, dan juga beserta pensilnya, dan yaitu gelas. Di sini saya akan memasukkan benda padat ini ke dalam gelas. Saat saya masukkan, benda padat ini tidak akan berubah massanya, tidak akan berubah menjadi ringan atau tidak akan berubah menjadi lebih berat. Nah, lalu yang kedua yaitu bentuk dan volumenya akan tetap sama walaupun tempatnya berubah. Di sini saya akan langsung menguji cobanya dengan menggunakan benda yang sama yaitu pena dan pensil dan juga spidol. Nah, saat saya masukkan ke dalam gelas, bentuk pena ataupun benda-benda yang lainnya ini tidak akan berubah bentuk mengikuti gelas ini karena dia merupakan benda padat. Begitupun saat saya masukkan ke gelas yang berubah atau yang berbeda dengan gelas yang satu itu. Saat saya masukkan benda padat ini ke dalam sini, benda padat ini tidak akan berubah bentuk karena dia tidak akan mengikuti seperti gelas ini. Lalu sifat yang ketiga yaitu benda padat itu dapat dipegang. Masih menggunakan benda padat yang sama yaitu saya menggunakan ini. Benda padat yang ini akan bisa langsung dipegang. Bisa langsung kita pegang dengan menggunakan tangan secara langsung. Lalu untuk ciri yang keempat yaitu benda padat itu dapat berubah bentuk dengan cara tertentu yaitu seperti dipotong, ditekan, dan lain-lain. Di sini saya menggunakan contohnya yaitu clay. Clay ini termasuk ke dalam benda padat yang lunak. Nah, ini merupakan benda padat. Akan bisa berubah bentuk ketika saya potong ataupun ketika saya tekan. Dia akan berubah bentuk karena ini termasuk ke dalam benda padat yang lunak. Benda padat itu terbagi menjadi 3 yaitu benda padat yang ringan, berat, dan juga benda padat yang lunak. Untuk lunak tadi saya menggunakan clay. Lalu untuk yang ringan saya menggunakan lap. Lap ini sebagai benda padat yang ringan. Dan untuk benda padat yang berat saya menggunakan batu. Lalu ciri yang kelima yaitu benda padat dapat berubah wujud seperti menjadi cair ataupun berubah menjadi gas. Nah, di sini saya menggunakan benda padat yaitu batu es. Batu es ini ketika saya diamkan atau saya panaskan di suhu ruangan, dia akan berubah menjadi cair. Nanti akan saya buktikan dengan videonya. Ini masih bisa dipegang dengan berat. Dia masih menjadi benda padat. Tadi sangat keras. Bisa dilihat ini sudah sangat mulai mencair ya. Lalu untuk benda padat yang bisa berubah menjadi gas yaitu seperti kapur barus. Ketika kapur barus yang akan disimpan di dalam lemari pakaian, dia akan berubah menjadi gas. Lalu sekarang kita akan masuk ke sifat-sifat benda cair. Nah, untuk ciri yang pertama yaitu bentuknya akan berubah sesuai dengan tempatnya, akan tetapi volumenya akan tetap. Di sini saya akan langsung uji coba dengan menggunakan cangkir yang berukuran tinggi dan juga bentuknya lebih kecil dari gelas ini. Lalu saya akan masukkan air ini di dalam gelas yang lebih tinggi. Nah,
bisa kita lihat ini ketika kita masukkan ke dalam gelas yang lebih tinggi, bentuknya akan berubah mengikuti dengan tempatnya. Akan tetapi volumenya akan tetap sama. Lalu untuk ciri yang kedua yaitu bentuk dan permukaan benda cair yang selalu tenang dan datar. Di sini saya akan langsung menguji cobanya dengan menggunakan 2 gelas air yang sudah diisi air. Nah, di sini saya akan memiringkan air yang ada di dalam gelas yang lebih tinggi ini, dan kita akan lihat permukaan benda cair yang ada di dalam gelas yang lebih tinggi ini tetap datar walaupun sudah dimiringkan. Jadi bisa dibilang permukaannya akan tetap datar. Sifat yang selanjutnya yaitu benda cair menekan ke segala arah. Untuk uji cobanya saya akan di sini menggunakan tempat yang datar. Lalu saya akan menuangkan air. Nah, tempat datar sudah saya siapkan. Lalu saya akan menuangkan air. Dia akan bertuju ke segala arah. Bisa dilihat dia menuju ke segala arah, karena ini artinya dia menekan ke segala arah. Nah, untuk ciri yang selanjutnya yaitu benda cair dapat melarutkan beberapa zat. Di sini saya akan menggunakan contoh susu stroberi beserta air. Susu ini akan saya tumpahkan ke dalam gelas ini. Gelas yang awalnya airnya berwarna putih jernih, lalu akan saya coba tuangkan susu di dalamnya. Nah, warnanya menjadi keruh, yang awalnya jernih akan menjadi keruh karena dia sudah melarutkan beberapa zat yang sudah saya masukkan tadi. Lalu untuk ciri yang terakhir yaitu benda cair dapat berubah menjadi gas dan juga menjadi padat. Lalu bisa kita contohkan dengan ketika air yang kita masukkan ke dalam freezer akan mengeras lalu menjadi benda padat. Akan berubah menjadi gas, yaitu contohnya air yang kita panaskan dengan menggunakan kompor dengan waktu tertentu, dia akan berubah menjadi gas dengan uap yang keluar. Di sini saya akan memasukkan air yang masih menjadi benda cair ke dalam freezer. Akan kita diamkan di dalam ruangan freezer yang pendingin ini. Lalu kita akan lihat hasilnya nanti. Kan kita akan melihat hasilnya ketika sudah kita diamkan dengan waktu tertentu. Nah, benda cair tadi sudah berubah menjadi benda padat, yaitu menjadi batu es. Bisa dilihat yang tadinya cair sudah menjadi benda padat. Nah, lalu di sini sudah berisikan air yang masih menjadi benda cair. Lalu akan saya panaskan. Akan kita lihat nanti beberapa. Nah, bisa kita lihat uapnya akan keluar walaupun tidak terlihat, tapi ini sudah keluar uap karena sudah kita hangatkan. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam sifat-sifat dari benda gas. Ciri yang pertama yaitu mengisi seluruh ruang yang ditempati. Nah, saat kita meniup plastik ini, udara sudah masuk ke dalam plastik dan ia akan mengisi seluruh ruang yang ada di dalam plastik. Semakin besar kita meniupnya, maka semakin besar juga udara yang akan masuk. Dia akan membesar ataupun mengembang. Ini karena tiupannya saya kecil, jadi dia bentuknya kecil. Apabila saya mengisi dengan udara yang lebih banyak lagi, maka dia akan lebih besar lagi. Nah, ini adalah ketika saya meniup dengan udara yang lebih sedikit dan ini udara yang lebih besar. Terlihat perbedaannya, jadi semakin besar kita memasukkan udara, maka semakin besar juga dia akan mengembang. Nah, lalu ciri yang kedua yaitu benda gas itu ada di mana-mana. Seperti ada di rumah, di lingkungan, di luar, ataupun di suatu benda. Walaupun gas tadi tidak terlihat, tetapi dimanapun tempat itu pasti sudah terisi gas. Seperti kita yang menghirup oksigen. Seperti ini kosong, tetapi sebenarnya sudah diisi dengan gas, yaitu udara. Meski kita tidak bisa melihatnya dengan mata kita, tetapi ini sebenarnya sudah diisi. Seperti rumah ini juga, terlihat tidak ada, tetapi ini sudah dimasukkan udara. Nah, sekarang saya akan mengambil pertanyaan ilmiah, bagaimana bentuk benda cair itu dapat berubah seperti bentuk wadah tempatnya. Ini akan saya jawab. Kita observasikan. Di sini ada bentuk wadah yang berbentuk seperti daun, dan di sini juga ada bentuk gelas yang sedang. Lalu ada juga bentuk wadah gelas yang tinggi. Sekarang saya akan melihatkan benda cair yang sudah saya masukkan di dalam gelas ini yang berukuran tinggi, bentuknya seperti ini. Lalu yang sedang bentuknya seperti ini. Nah, dan saat saya memasukkan air ke dalam bentuk yang seperti daun ini, maka dia akan berbentuk mengikuti bentuk wadah tempatnya. Ini dan ini yang bentuknya seperti daun, benda cair tadi akan mengikuti sesuai dengan tempatnya. Akan tapi volumenya akan tetap sama. Jadi jawabannya itu benda cair itu tidak memiliki bentuk yang tetap, tetapi dia akan mengikuti dengan sesuai wadah tempatnya.
Akan tetapi volumenya akan tetap sama karena partikel-partikelnya tadi tidak sepadat benda padat dan dia bisa bergerak bebas. Nah, sekarang pertanyaan kedua yaitu apakah semua benda padat itu dapat dihancurkan atau dipotong dan apa yang mempengaruhinya? Nah, tidak semua benda padat itu dapat dihancurkan dengan mudah. Contohnya seperti kaca itu mudah sekali pecah, akan tetapi tidak akan mudah saat dipotong. Dan yang contoh kedua yaitu logam. Nah, logam itu akan sangat sulit dipecahkan atau dipotong apabila tanpa adanya alat yang membantu khusus untuk memotong logam tersebut. Nah, benda padat yang mudah sekali dihancurkan itu seperti clay yang sudah saya sebutkan tadi, seperti di sifat-sifatnya tadi. Karena clay ini termasuk ke dalam benda padat yang lunak, maka kita akan mudah sekali memotongnya atau menghancurkannya. Nah, hal ini dipengaruhi oleh kekerasan dan juga adanya kerapatan partikel serta struktur yang terdapat di dalam benda padat tersebut. Baiklah, sekarang kita akan masuk pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana perubahan suhu itu dapat mempengaruhi tekanan udara yang ada di dalam balon. Nah, jadi jawabannya itu saat suhu naik, maka partikel gas yang ada di dalam balon tersebut maka akan bergerak lebih cepat hingga saling bertabrakan. Nah, hal itulah yang akan membuat udara di dalam balon tadi akan meningkat sehingga balon mulai mengembang. Nah, contohnya di sini seperti ini. Nah, dengan udara tiupan saya tadi, maka balon tadi mulai mengembang. Nah, sebaliknya jika udara tadi mulai menurun, maka gas yang ada di dalam balon ini tadi akan mulai menurun, jadi membuat balon tadi akan mengempis. Ini akan saya contohkan saat saya melepaskannya. Ini sudah saya lepaskan. Berbeda dengan yang sudah udaranya sudah meningkat. Jadi itu tadi contoh yang saat sudah menurun. Nah, untuk pertanyaan terakhir yaitu bagaimana kecepatan perubahan suhu itu dapat mempengaruhi perubahan wujud dari benda padat, gas, dan cair. Jadi jawabannya itu semakin cepat suhu itu dinaikkan, maka semakin cepat pula suhu di zat padat itu akan meleleh atau mencair. Nah, atau juga zat cair atau mulai menguap. Jadi misalnya itu ketika kita mencairkan benda padat yaitu batu es di dalam atau di atas api dibandingkan dengan suhu ruangan biasa, maka es yang sudah ada di atas api tadi akan semakin cepat mencair dibandingkan dengan es yang hanya didiamkan di dalam suhu ruangan. Nah, ini adalah contoh benda padat yang tadinya adalah es yang saya diamkan di dalam suhu ruangan saja. Jadi ini akan membutuhkan waktu yang lama. Bisa dilihat, ini sudah sangat mulai mencair. Ini saya diamkan tadi di dalam suhu ruangan saja. Apabila saya diamkan di atas api, maka semakin cepat juga dia mencair. Jadi suhu ruangan itu sangat mempengaruhi. Nah, baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan perbuatan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada teman-teman sekalian, kepada Bapak juga memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.